Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku ada series baru yaitu Survival Kit Wallace Studium. Nah, di episode kali ini aku bakal jelasin kalian soal time management, gimana caraku bagi waktu kuliah plus kerja plus kehidupan pribadi supaya nggak stres. Karena hidup di Jerman rawan stres, kalau boleh jujur. Dan rawan, merasa kesepian mungkin kalau misalnya nggak terlalu banyak teman, karena setiap orang karakternya beda-beda, seperti itu. Nah, kita mulai tips yang pertama, yang paling penting dari semuanya adalah disiplin. Kalau misalnya aku nggak disiplin sama komitmen aku atau target waktu aku nggak bakalan, bisa nyelesain 2 studium ini dan sampai lulus dan dapat nilai yang cukup memuaskan. Nah, makanya kedisiplinan ini bisa dimulai dari menaati jadwal mingguan. Jadi kalian buat jadwal mingguan, eee, kerjanya kapan, kayak gitu, belajarnya kapan, terus istirahatnya kapan. Istirahat itu sangat penting. Aku di sini, selalu minimal tidur 8 jam. Aku selalu berusaha, nggak nggak setiap hari bisa tidur 8 jam, tapi untungnya sebagian besar rata-rata bisa tidur 8 jam. Buat aku tidur itu penting banget atau istirahat itu penting banget karena kalau kita nggak istirahat tentunya, otak kita akan, lebih sedikit ter-refresh dan kalian akan ngerasain banget bedanya kalau kalian tidur sama kalau kalian nggak tidur. Atau maksudnya kalau kalian tidurnya lebih sedikit, gitu. Nah, makanya, aku, selalu usahain buat tidur teratur dan tidur 8 jam karena itu penting banget buat aku. Kemudian juga, sediain waktu, luangin waktu untuk kalian benar-benar nggak ngerjain apapun. Misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu kalian, komit ke diri kalian, "Aku bakalan ngerjain sesuatu yang kusuka." Misalnya, hangout sama temen, atau makan, atau nonton drama Korea, itu kan sesuatu yang aku suka tuh. Nah, itu kalian juga harus siapin di jadwal kalian, waktu untuk senang-senang. Kenapa? Karena kalau kalian nggak nyiapin itu, biasanya kita akan ada perasaan kayak guilty feeling, harusnya aku belajar nih, atau harusnya aku kerja, atau harusnya aku apapun itu untuk, membangun atau supaya aku bisa lebih baik lagi. Tapi, kalau misalnya kalian nggak menyeimbangkan waktu senang-senang, istirahat, dan waktu untuk development kalian sendiri, kalian bakalan, stres. Aku ini jujur banget, mmm, stres, dan merasa kesepian itu masalah utama yang kadang-kadang, tetep aja muncul, di hidup aku walaupun misalnya sekarang aku udah 5 6 tahun di Jerman. Jadi itu nggak sering, tapi itu, kadang muncul. Jadi aku aku yang sekarang sudah lebih bisa menangani dan memvalidasi perasaan ini, makanya lebih bisa mengontrol. Tapi untuk orang-orang yang baru datang, dan ada banyak banget kerjaan, biasanya mereka bakalan, "Oh, sayang banget nih kalau waktunya aku pakai buat tidur, sayang banget nih waktunya aku pakai buat senang-senang." Tapi itu, penting untuk kondisi mental dan kejiwaan kalian. Percaya deh sama aku, kalau kalian, cuma belajar doang, kalian bakal ngerasa, "Ngapain sih aku susah-susah kerja semua ini, cari duit semuanya sampai kayak gini, duitnya buat apa?" Kayak gitu. Jadi kalian bakalan merasa hidupnya itu hampa kayak gitu, ada kekosongan. Makanya, eee, kalian tetap perlu bersosialisasi, tetap perlu istirahat dengan tepat, tetap perlu makan makanan yang sehat, karena itu tadi, kalau kalian jor-joran ngerjain terus, untuk bisa bertahan lama akan lebih susah. Gitu. Jadi kan kita maunya survive, survival guide, makanya judul series ini untuk bisa survive kita harus menyeimbangkan beberapa hal dan nggak perlu menganggap sesuatu seperti istirahat dengan tepat waktu dan, meluangkan waktu untuk bersosialisasi itu sebagai buang-buang waktu, itu enggak. Itu justru untuk mendukung kita supaya kita bisa bleib am Ball. Nah, bleib am Ball itu idiom dalam bahasa Jerman yang berarti kita masih bisa lanjut terus kayak gitu. Makanya kita perlu menyeimbangkan.
Terus yang kedua, ini lumayan sering dibahas sih, tapi tetap aja kita butuh latihan terus untuk bisa membedakan prioritas, kayak gitu. Nah, prioritas kan ada, tugas penting, tugas yang masih bisa nanti dulu, kayak gitu. Nah, nggak setiap orang bisa langsung menentukan apakah tugasnya penting atau enggak, makanya kita harus belajar dari awal dan menyeleksi tugas mana yang penting, deadline-nya kapan, kayak gitu. Dan saranku kalau bisa, kasih deadline 1 minggu sebelum tugasnya harus dikumpulin. Kenapa? Karena terkadang itu ada aja hal-hal yang tidak terduga terjadi dan akhirnya, itu lebih sulit, kalau mau pakai sistem kebut semalam, apalagi kalau itu tugas kelompok, kayak gitu. Terus yang lumayan sering aku pakai juga, to do list harian. Rasanya itu senang banget kalau misalnya aku centang, "Oh oke selesai," centang, "Selesai selesai," kayak gitu. Nah itu, berfungsi buat aku to do list harian. Kalian bisa, pakai apps kayak Todoist atau aplikasi lain sesuai yang kalian suka atau Notion di mana kalian bisa centang-centang kalau kerjanya udah selesai. Nah itu juga membantu aku kayak kasih peta, "Oh aku harus kerjain ini hari ini," kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir dulu, apa ya yang bisa aku kerjain?" Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya ada hal yang urgent dan baru keluar hari itu, ya udah aku mau nggak mau kerjain itu dulu baru habis itu aku lihat to do list apa yang perlu aku punya dan aku kerjain, biasanya aku kayak gitu. Terus yang paling sering aku manfaatin juga, kalau di Jerman kan kebanyakan kita pakai, kereta atau transportasi umum untuk, pergi ke uni misalnya atau pergi ke kantor. Nah, saranku pakai waktu di pagi hari untuk membaca. Membaca apapun itu. Jadi membaca mereview tugas kuliah atau membaca, buku, itu akan sangat membantu kamu untuk, lebih terdevelop. Karena kalau kita rajin membaca secara nggak langsung otak kita kan, dilatih untuk terus, membaca. Maksudnya jadi lebih banyak visions atau pengetahuan yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita dapat masalah yang kompleks, kita lebih mudah untuk menyelesaikannya dan, menanganinya. Makanya saranku, rajinlah baca buku karena kalau misalnya kalian scroll-scroll, Instagram atau TikTok misalnya itu kan sangat menguras, kemampuan konsentrasi kalian. Maksudnya video-video itu kan singkat. Nah, misalnya cuma 15 detik. Makanya jadinya konsentrasi kalian, kurang bisa bertahan lama kalau kalian cuma, scroll-scroll aja. Dari buku yang aku baca, kalau kita melatih otak kita dengan membaca buku, seenggaknya kita, belajar untuk, membaca sesuatu yang kompleks dan berkonsentrasi lebih lama karena buku itu kan dijabarkan nggak yang, cepet-cepet kayak gitu. Makanya untuk menyeimbangkan, di, kehidupan yang zaman digital ini, sosial media dan lainnya, supaya otak kalian tetap bisa, bekerja dengan baik sesuai yang kalian inginkan dan nggak brain rot, kalian, bisa gunain waktunya buat baca buku pas commute ini. Karena biasanya kalian punya waktu 25 menit sampai 30 menit gitu di jalan. Nah, saranku pas paginya itu lebih baik daripada pas pulangnya, karena aku mengalami banget kalau udah pas pulangnya itu udah bener-bener capek banget, nggak ada motivasi untuk, baca buku atau podcast atau apapun itu. Tapi kalian bisa juga pakai waktu commute pulang untuk hal-hal, ringan misalnya latihan hören atau, belajar hal-hal yang tidak terlalu sulit, di podcast misalnya, gitu. Terus untuk belajar misalnya, ngeblok waktu fokus itu juga bisa membantu, misalnya membuang membuang, menyingkirkan segala sesuatu yang bisa bikin kalian terdistraksi, itu juga penting. Nah, makanya biasanya kalau aku pas hari kerja itu, HP dan yang lainnya aku taruh di, tempat lain, terus aku juga nggak, buka YouTube, tapi kadang juga tetap buka, tapi nggak selalu. Tapi kalau misalnya aku lagi butuh serius, ya biasanya aku akan menyingkirkan segala hal yang bisa mendistraksi, seperti itu.
Terus kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk diskusi dengan dosen atau diskusi dengan Mmm, atasan, kalian bisa sharing-sharing, austausch, atau bertukar pikiran, itu juga akan membantu kalian untuk, menemukan ide-ide baru atau planning baru, supaya kalian lebih, bisa berkembang dengan cepat dan dengan baik. Itu karena feedback dari orang lain terkadang itu juga dibutuhkan. Mmm, Terus yang bisa kalian lakuin juga, yang tadi kan aku bilang jaga keseimbangan dan aku lupa satu hal, olahraga. Olahraga itu juga penting. Jadi nggak cuma seneng-seneng, terus makan oke, istirahat oke, usahain juga untuk olahraga. Jadi aku masih bener-bener struggle di olahraga ini, tapi aku, menyadari kalau misalnya aku lebih banyak bergerak, itu aku lebih happy karena lebih, fisikalnya lebih sering bergerak gitu, karena kan kalau kerjanya buruh atau kantoran lebih banyak duduk. Nah, untuk menyeimbangkan ini aku butuh, lebih banyak bergerak, makanya, aku lagi usahain lebih sering ke kantor, karena kalau aku ke kantor, aku paling nggak sekali jalan itu perlu jalan 10 menit, terus pergi pulangnya 10 menit. Jadi itu udah aku anggap olahraga 20 menit, jadi aku gerak jalan, itu. Atau kalau nggak ke supermarket misalnya beli kebutuhan sehari-hari, nggak naik kereta tapi jalan kaki, gitu juga kalian bisa niatin kayak gitu. Terus yang terakhir, evaluasi itu tadi, feedback, kalian sharing-sharing atau diskusi, bertukar pikiran, itu juga penting untuk kalian bisa mengoptimalkan apa yang udah kalian kerjain, kira-kira ada yang bisa diperbaiki nggak, terus ada masalah apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian, ada masalah misalnya soal, time management, dual studium, gimana tipsnya dan lain-lain, kalian bisa juga, konsultasi sama aku ada buka jasa konsultasi. Untuk, yang tertarik bisa kontak aku di Instagram untuk menanyakan detailnya dan, konsultasi ini, privat dan akan diadakan melalui Google Meet. Sekian informasi kali ini, semoga informasinya bermanfaat. So, see you on next video. Tschüss.